Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabarnya semua anak-anak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah siap belajarnya pada pagi hari ini? Tentunya sudah siap dan sudah sangat-sangat siap untuk belajar ya dengan penuh semangat. Silakan disiapkan alat tulisnya, buku, pensil, buku tulis dan lain sebagainya ya. Dalam video ini kita menyambung materi pada pekan kemarin. Apa materi pekan kemarin? Adab di rumah. Nah, pada minggu ini kita belajar tentang adab di masjid ya, adab di masjid. Apa saja adab-adab di masjid? Kita lihat pembahasannya. Silakan buka halaman 30 buku Pendidikan Agama Islam. Adab di masjid. Nah, kita kan sering ke masjid ya, apalagi anak-anak yang laki-laki. Sholat 5 waktu di masjid, sholat Jumat juga ke masjid. Nah, tahukah anak-anak Ustadz, kalau kita ke masjid itu ada adabnya, ada sopan santunnya yang harus kita lakukan. Jadi masuk ke masjid itu ada tata caranya, ada aturannya. Nah, kita lihat. Karena masjid adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid itu tempat ibadah ya. Kita harus menjaga kesuciannya, kebersihannya, termasuk adab-adabnya. Ya. Adab yang pertama, perhatikan, adab yang pertama bahwasannya badan, pakaian harus bersih dari hadas dan najis. Jadi jika anak-anak Ustadz hendak berangkat ke masjid, mau pergi ke masjid, pastikan pakaiannya, badannya bersih dari hadas dan dari najis. Kalau bersih dari hadas, maka kalau berhadas maka dibersihkan hadasnya. Ya. Kalau ada najis, dibersihkan najisnya, sehingga kita dalam keadaan benar-benar suci saat kita pergi ke masjid. Karena kita ke masjid tujuannya apa? Beribadah, dan Allah senang dan untuk diibadahi dalam keadaan suci. Kitanya yang harus suci. Yang kedua, masuk masjid mendahulukan kaki kanan atau kiri? Kaki kanan. Jadi saat kita masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Kemudian membaca doa. Sudah hafal doa masuk masjid? Yuk, yang sudah hafal kita baca kembali. Yang belum hafal didengarkan, kemudian dihafalkan. Doa masuk masjid. Bismillahi Allahumma Salli ala Muhammad. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Pendek doanya ya. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, jadi saat kita masuk masjid itu kita meminta rahmat, meminta dibukakan rahmat kebaikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Jadi masuk masjid dahulukan kaki kanan, kemudian dibaca doanya, ya dihafalkan. Kemudian yang ketiga,
Salat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi sudah masuk masjid, kaki kanan baca doa, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Terus ngapain Ustaz? Berdiri. Ya, berdiri untuk salat. Salat dulu 2 rakaat. Namanya salat tahiyatul masjid. Ikram, penghormatan kita kepada masjid. Ini jadi salat dulu 2 rakaat. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran sambil menunggu salat berjamaah. Jadi saat kita sampai di masjid, sudah salat sunnah, karena masih belum mulai salatnya berjamaah, masih ada yang salat sunnah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Ustaz jangan main, ya, jangan main keluyuran ke depan ke belakang, bikin gaduh, bikin ribut, tapi perbanyak zikir atau perbanyak membaca Al-Quran. Kan semua sudah banyak kan hafalan Al-Qurannya? Ya, di murojaah. Jadi sambil nunggu iqamah, sambil nunggu imamnya berdiri di depan salat berjamaah, kita sambil murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa hafalannya? Wallaili idza yakhsha. Terus sampai selesai surah Al-Lail. Wadduha wallaili idza saja. Terus sambil murojaah, ya. Jadi waktu kita terpenuhi menggunakan hal-hal yang positif atau berzikir minimal. Bisa subhanallah, bisa Allahu Akbar, bisa alhamdulillah, atau beristighfar, astagfirullahalazim, dan seterusnya. Yang penting lisan kita dipakai untuk kalimat at-thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, menjaga ketenangan masjid. Nah, ini yang Ustadz bilang tadi, menjaga ketenangan masjid. Jangan main teriak-teriak di dalam masjid, karena di dalam masjid ada orang yang sedang beribadah, ada yang sholat, ada yang baca Quran. Kalau kita mainnya teriak-teriak, terganggu nggak yang sedang ibadah? Terganggu. Yang baca Quran terganggu, yang sedang sholat terganggu. Kalau kita mengganggu orang yang sedang beribadah, kita mendapat dosa. Makanya kalau kita di masjid, jaga ketenangan di masjid. Bicaranya pelan-pelan, tidak teriak-teriak. Juga jangan lari-lari di dalam masjid. Nanti tertabrak orang lagi sholat dan seterusnya, ya. Jadi di dalam masjid tetap jaga ketenangan, ya. Jaga ketenangan, jangan ribut. Keenam, tidak mengganggu ketertiban masjid seperti berjualan di dalamnya. Nah, ya, ada yang jualan dalam masjid tidak boleh, karena ini mengganggu ketenangan dan seterusnya. Ketujuh, menjaga kebersihan di dalam dan di luar masjid. Nah, masjid baik di dalam ataupun di luarnya harus dijaga kebersihannya. Kalau anak-anak Ustadz bawa makanan, setelah makan sampahnya dibuang di tempat sampah. Jangan dibiarkan berserak di dalam masjid, atau jangan dilempar sembarangan keluar masjid. Karena setiap masjid Ustadz yakin pasti ada tempat sampahnya. Buang tempat sampah. Kalau ada sisa-sisa makanan yang terjatuh, ya, apa serbuk roti atau lain sebagainya, kita bersihkan. Ya, jangan sampai nanti dikumpulin semut, banyak semut kumpul di situ, akhirnya mengganggu orang yang sholat. Karena siapa? Karena makannya yang tidak bersih. Ya, oleh karena itu jaga kebersihan di dalam masjid dan di luar masjid. Ya. Kalau bawa makanan atau bawa apapun, buang ke tempat sampah. Atau kalau kita lihat ada sampah, tapi bukan sampah kita. Ada botol aqua yang bekas orang minum, tapi bukan kita yang minum. Kita lihatin saja, pura-pura tidak tahu, atau kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Ya, kita ambil dan buang ke tempat sampah, meskipun bukan sampah kita. Karena kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan di dalam maupun di luar masjid. Nah, ini yang ke-7. Yang ke-8. Kemudian apabila keluar dari masjid, hendaklah mendahulukan kaki yang kiri sambil membaca doa. Nah, ada lagi baca doanya, ya, doa keluar masjid. Jadi setelah kita beraktivitas di dalam masjid,
sudah sholat berjamaah mau pulang, ingat waktu mau pulang keluar masjid diawali dengan kaki kiri. Jadi masuk masjid menggunakan kaki kanan, keluar masjid menggunakan kaki kiri. Kemudian membaca doa keluar masjid. Bagaimana Ustaz doanya? Kita baca bersama-sama. Dengerin. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pendek ya, artinya dengan menyebut nama Allah dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon karuniamu. Ya, kita mohon karunia dari Allah. Doanya bagus kan? Makanya diamalkan setiap keluar masjid, dibaca Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa keluar masjid. Jadi masuk masjid pakai doa, keluar masjid juga pakai doa. Sudah paham anak-anak Ustaz? Jadi saat kita mau ke masjid, jaga adabnya. Masuk masjid gunakan kaki kanan. Kemudian baca doa. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Baru masuk. Setelah masuk di masjid jangan duduk dulu, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah salat menunggu salat berjamaah, perbanyak zikir, perbanyak membaca Quran dengan tetap menjaga ketenangan di dalam masjid. Ya, setelah sholat berjamaah hendak pulang, ingat keluar masjid menggunakan kaki kiri dan membaca zikir atau membaca doa keluar masjid. Nah, ini adab-adab di dalam masjid, khususnya anak laki-laki yang sering berhubungan dengan masjid ya, sholat 5 waktu ke masjid, sholat Jumat ke masjid, mulailah diterapkan adab-adabnya ya. Mudah-mudahan Ustaz doakan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu atau mengamalkan adab-adab di masjid. Nah, sampai di sini dulu materi yang Ustaz berikan pada pekan hari ini berkenaan dengan adab di masjid. Ustaz mohon maaf jika ada kekurangan. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.